kelompok 4. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan tugas layanan bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Minan Husni. Judul video yang akan kita bawakan yaitu Pembulian verbal. Saya Muhammad Agim Heriawan berperan sebagai pelaku. Saya Nilai Sopianti berperan sebagai pelapor pembulian. Saya Zara Fatin berperan sebagai guru BK. Saya Ahmad Aji sebagai korban. Selamat menyaksikan. Cipu, lu ngapain baca buku terus? Ngapain? Kayak gak punya teman, main lah sama anak-anak yang lain di luar. Belajar mulu perasaan. Gak ada teman, buku doang temennya. Ayo ikut. Gak mau? Ayo main. Gak berani lu. Payah. Kamu gak apa-apa? Jangan dengerin dia ya. Wah, ini sih gak bisa dibiarkan. Aku harus cepat-cepat lapor ke Bu Zahro sekarang juga. Ibu maaf, saya izin untuk konseling. Oh iya, boleh. Silakan duduk. Oke, jadi gimana Mel? Ibu, saya tuh sering banget ngeliat Aji diejek terus sama Agung. Terus makin sini tuh Aji makin terlihat terpuruk, Bu. Nah itu bagaimana ya, Bu? Kebetulan saya baru dengar informasi dari Amel sih. Oke, kalau gitu saya boleh minta tolong nggak untuk panggilin Ajinya ke sini? Boleh banget, Bu. Oke, makasih ya Mel. Baik. Aji, kamu dari mana aja sih? Aku nyariin kamu lah dari tadi. Soalnya kamu dipanggil ke ruang BK sama Bu Zahra. Ada apa ya? Coba kamu ke ruang BK aja deh sekarang. Permisi Ibu. Oh iya, silakan duduk Ji. Ibu ada apa ya panggil saya? Jadi gini Ji, saya tuh dengar informasi dari kamu mendapatkan ejekan atau kata-kata yang kurang enak dari Agung. Apakah benar? Iya Ibu. Boleh tolong diceritain kronologinya kayak gimana? Jadi Agung itu kalau saya lagi istirahat, terus kelihatan saya lagi baca buku, Agung itu selalu gangguin Ibu. Dan itu nggak terjadi sekali, udah beberapa kali gitu. Sebelumnya kamu tahu nggak itu sudah mengarah terhadap kasus bullying secara verbal? Nggak tahu Ibu. Kenapa selama ini kamu nggak melakukan atau melaporkan perbuatan Agung itu ke saya? Saya nggak berani Ibu. Lain kali kalau misalnya kamu merasa tidak nyaman atau merasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, kamu bisa konselingkan saja ke saya gitu di sini ya. Mel, lihat Aji masa pakai baju olahraga kayak gitu? Kita udah SMA kelas 3 nggak sih? Kayak gaul dikit kan bisa, Mel. Dia lagi olahraga, main bola, baju dimasukin, biar apa? Aneh banget nggak sih, Mel? Astagfirullahaladzim, dia cuma bisa baca buku doang. Dia main olahraganya nggak bisa. Barusan kalian lagi pada ngapain tadi di sini? Kalau aku mah tadi abis lihat kelas lain main bola, ibu lagi olahraga. Aku boleh ikut saya dulu kurang lebih sebentar. Ada apa ya, Bu? Ikut aja sebentar. Sekarang? Sekarang ya. Mel ikut, Mel. Assalamualaikum, Ibu. Oke, jadi di sini saya cuma perlunya sama Agum doang. Jadi saya boleh minta tolong nggak ke Amel untuk panggilkan Aji ke kelas? Boleh banget, Bu. Baik, Bu. Silakan Agum duduk. Baik, Bu. Oke Agum, jadi di sini saya manggil kamu ke sini tuh. Tadi saya dapat apa sih cerita atau informasi dari Amel sama Aji. Katanya
kamu tuh melontarkan atau melakukan ejekan-ejekan yang tidak enak terhadap Aji, apakah benar? Sebenarnya bukan ngejek sih Bu. Jadi tadi Agum sama anak-anak tuh kayak ngajak Aji buat main. Cuman yang Agum lihat belakangan itu Aji kayak susah banget Ibu, kayak gak ada teman. Soalnya kenapa? Setiap kita ada istirahat, setiap kita lagi olahraga, Aji tuh selalu megang buku, baca buku aja Ibu. Kemana-mana bawa buku, kemana-mana baca buku. Kayak nggak ada kerjaan lain kan Bu. Kayak nggak pernah nongkrong sama anak-anak aja Bu. Tapi bukan itu aja kasus yang saya temui. Terus tadi juga pas saya ke kelas ya, saya lihat kamu juga sama Amel di situ posisinya lagi ngelihat ke kaca sambil ngejekin atau mencela Aji gitu. Nah, jadi gimana itu? Kalau untuk itu kebetulan tadi teh aku nyuruh Amel buat lihat kenapa sih Aji mau pakai seragam apapun kayak anak betul buku banget nih kan Bu. Kayak apa-apa harus dimasukin, apa-apa harus rapi. Dia emang gak punya style atau emang Aji tuh selalu baca buku makanya gak pernah lihat dunia lain nih kan Bu. Di luar baca bukunya dia. Kamu tahu nggak itu termasuk ke dalam kasus bullying secara verbal? Saya tahu, cuman niat saya nggak seperti itu Ibu. Berarti kamu udah sadar ya itu perbuatan yang salah. Sadar. Oke, berarti sekarang langkah selanjutnya yang bakal kamu lakuin apa? Paling kalau dari saya pribadi, Ibu ingin meminta maaf secara langsung kepada Aji dikarenakan sikap saya yang kemarin dan barusan yang bikin. Oh iya, oke. Aji silakan duduk. Oke, lanjut Agung. Baik, paling pengen minta maaf ya Bu secara langsung dikarenakan apa yang Agung lakuin ke Aji. Agung pribadi sadar bahwasannya apa yang Agung lakuin ke Aji itu udah termasuk pembulian verbal yang apa yang udah dikatakan Ibu barusan. Sekarang Ajinya udah ada di sini. Silakan minta maaf. Baik Bu, kebetulan di sini ada Aji. Nah, Aji sebelumnya saya mau minta maaf ya karena kemarin dan barusan saya ngejek Aji. Kalau dari Aji sendiri gimana? Mungkin nggak enak ya diejek sama saya. Kalau dari Aji sendiri emang gak enak banget sih Bu, ngerasa tertekan. Jadi aku juga udah dikasih tahu sama Ibu Jaro bahwasannya apa yang aku lakuin teh ke Aji teh udah masuk dalam pembulian verbal. Apakah Aji mau maafin aku? Ya gak apa-apa sih Bu, masalah jangan kayak gitu lagi ya. Maaf ya Ji. Ya. Oke, biar ada bukti tertulisnya ya, biar kalian nanti ke depannya nggak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini dari pihak Agungnya. Jadi harus ada perjanjian tertulisnya. Silakan kalian tulis nama kalian dan tanda tangan di sini. Ya Bu. Dan nanti ini juga dibawa ke rumah ya untuk ditandatangani orang tua kalian. Baik Bu. Oke, permasalahannya sudah clear ya. Tapi dalam jangka waktu 1-2 minggu ini saya tetap akan pantau kalian. Jika perbuatan ini terulang lagi, nanti saya akan panggil kalian berdua lagi ke ruangan ini. Baik, terima kasih Bu. Boleh langsung ke kelas Bu. Boleh, silakan. Pasti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin membagikan ini dulu ya. Baik Bu. Ya anak-anak, jadi tujuan dan maksud saya di sini itu izin menegaskan ya kepada kalian untuk lebih berhati-hati lagi dalam berkata dan berbuat gitu. Dalam berkata atau melakukan perbuatan gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya di sini perkataan yang kita lontarkan atau perbuatan yang kita lakukan itu mengarah terhadap hal-hal atau kasus-kasus bullying gitu ya, baik secara verbal maupun non verbal. Jadi mulai dari sekarang stop untuk melakukan bullying baik verbal maupun non verbal. Siap? Siap Bu. Karena dengan kita memulai untuk peduli terhadap adanya bullying, kita dapat mencegah kasus-kasus tersebut juga dapat terjadi di sekolah kita. Baik Bu. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.